Selamat datang kembali para pecinta mistis dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya di channel Dengkul Tuyul. Kali ini kita akan membicarakan tentang teror setan pemakan bawang merah. Sementara itu, saat yang lain sedang bergembira di pesta selamat datang, Yuda yang juga ada di sana malah sibuk memunguti sampah makanan. Hingga di satu kesempatan dia tidak sengaja menarik sampah plastik di kaki Aurel. Aurel yang kesal malah menginjak kakinya dengan keras agar Yuda tidak bisa mengambil sampah tersebut. Alhasil Yuda menarik sampai Aurel pun terjengkang. Sontak saja, Aurel memaki-maki Yuda di depan umum. Hantu Asih yang dari kejauhan melihat nampak geram kepada Aurel. Asih tentu saja tidak suka melihat Yuda dimarahi karena bagaimanapun di mata Asih, Yuda adalah jelmaan Rohmat sang kekasihnya yang meninggal. Saat Aurel pulang dan hendak tidur, mendadak dia kaget karena banyak bawang di tempat tidurnya. Bawang-bawang itu berserakan dan baunya tentu saja sangat menyengat. Aurel segera keluar dan protes kepada Marni dan Yuda. Tapi pas Yuda mengecek kamar Aurel, semuanya normal. Tak ada hamparan bawang seperti yang dikatakan Aurel. Aurel jelas bingung, tapi dia berpikir mungkin dia terlalu berhalusinasi akibat kecapean selama di sini. Aurel pun rebahan dan mematikan lampu kamar. Mendadak di atas langit-langit kamarnya nampak hantu Asih sedang mendelik ke arah Aurel di bawahnya. Sementara bawang-bawang yang penuh di mulutnya berjatuhan ke muka dan tubuh Aurel. Seketika saja Aurel menjerit. Dia langsung menyalakan lampu. Aneh, sesaat lampu menyala, hantu Asih sudah menghilang. Yuda dan Marni yang kembali datang hanya bisa menggelengkan kepala melihat Aurel yang terus saja membuat gaduh dan membuat mereka susah. Tapi diam-diam Yuda dan Marni bicara berdua. Dia percaya kalau hantu Asih memang ada. Tapi Yuda tak menyangka dia akan mengganggu secepat ini kepada tamu di kampungnya. Marni mengatakan, kamu harus waspada. Karena bagaimanapun juga hantu Asih masih penasaran dan hanya Yuda yang memiliki wajah yang sama persis seperti Rohmat kekasih Asih. Yuda hanya bisa menarik nafas panjang. Ia tidak tahu mengapa dia ditakdirkan dari sosok leluhur bernama Rohmat yang mempunyai cerita mistis. Suatu hari, Aurel yang kesal dengan Yuda menendang bawang yang sedang dijemur di bawah pohon. Padahal bawang itu bukan milik Yuda, tetapi milik hantu Asih yang sengaja mengumpulkan bawang di sana. Hingga kemudian saat Aurel mandi di sungai berbatu yang airnya sangat jernih dan deras, mendadak hantu Asih muncul di depan matanya sesaat Aurel membasuh wajahnya. Aurel kaget dan tercengkang. Aurel masuk ke dalam air dan selanjutnya terbawa arus yang sangat-sangat deras. Teman-temannya hanya sibuk teriak-teriak tidak karuan, tapi tidak ada satupun yang berani terjun ke sungai untuk menolong Aurel. Iwan yang sok heroik dan sok berani di depan Aurel langsung terjun ke sungai. Namun bukannya berhasil menolong Aurel, dia malah membuat Aurel semakin kaget karena kedatangan Iwan malah membuatnya terlepas dari kayu besar yang sejak tadi dipegangi Aurel. Aurel pun kembali terseret arus akibat ulah Iwan. Tidak lama Yuda datang. Bukannya menolong, Yuda malah tertawa terpingkal-pingkal. Kata Yuda, jangan melawan arus. Kalian lihat di depan kamu. Aurel menoleh, ternyata di depannya ada banyak anak-anak kecil yang bermain air.
Ternyata sejak tadi Aurel hanya panik sendiri, padahal anak-anak malah santai bermain air. Aurel sangat kesal saat ditertawakan Yuda. Ia juga marah sama Iwan yang tidak bisa menjaga Aurel dengan baik, bahkan hampir saja mencelakai dirinya. Singkat cerita, meski kerap cekcok dengan Yuda, lama-kelamaan Aurel ternyata jatuh cinta kepada Yuda. Apalagi ternyata Yuda bukan remaja sembarangan, tapi dia adalah sarjana pertanian yang sikapnya seperti warga biasa. Tentu saja Iwan langsung cemburu kepada Yuda. Akan tetapi di sisi lain, Neng Mida yang sudah lama mencintai Yuda juga merasa terganggu dengan kehadiran Aurel. Suatu malam Yuda dan Marni kaget bukan main saat Neng Mida mendatangi rumah mereka. Marni meminta agar Neng Mida pulang. Selain hubungan Yuda dan Neng Mida tidak mendapat restu dari Pak Kepala Desa, Marni takut hal yang menyeramkan kembali menimpa Neng Mida. Perlu diketahui, dahulu Yuda dan Neng Mida adalah sepasang kekasih yang saling mencintai. Pak Kades juga awalnya merestui hubungan Neng Mida dan Yuda. Mengingat Yuda sangat cerdas, sopan, dan tentu saja berpendidikan meski berasal dari keluarga petani. Tapi sejak berhubungan dengan Yuda, hal-hal aneh kerap menimpa Neng Mida. Beberapa kali Neng Mida kerasukan hantu ASI. Neng Mida memakan banyak bawang merah milik warga sambil tertawa cekikikan. Bahkan hantu ASI yang masuk ke tubuhnya mengancam akan membunuh diri dengan parang agar Neng Mida juga mati. Hingga kemudian diketahui kalau sumber masalahnya adalah Yuda yang dianggap sebagai reinkarnasi Rohmat sang kekasih hantu ASI. Hantu ASI tidak rela jika Yuda akan menikah dengan Neng Mida atau bahkan gadis manapun. Tentu saja ini membuat Yuda kaget dan sejak saat itu dia merasa terkena kutukan dari kesalahan leluhurnya di masa lalu. Yuda harus mengubur cintanya kepada Neng Mida demi keselamatan Neng Mida sendiri. Bahkan dia juga berusaha sekuat tenaga agar tidak jatuh cinta kepada perempuan manapun, termasuk kepada Aurel yang belakangan mulai mengusik hatinya. Neng Mida mengatakan dia mau menjauhi Yuda kembali asal Yuda juga jangan pernah mendekati Aurel. Yuda berjanji, tapi cinta tak ada yang bisa membendung. Lambat laun, saat Neng Mida dipaksa menikah dengan pria lain, benih cinta di hati Yuda kepada Aurel tak lagi bisa dibendung. Yuda dan Aurel mengaku sama-sama saling mencinta. Aurel yang baru sadar kenapa dia selama ini diganggu hantu ASI, pada akhirnya hanya bisa pasrah. Yang jelas dia tak bisa lagi pergi jauh dari Yuda. Tentu saja ini membuat Iwan sangat kecewa dan cemburu. Di sisi lain, Aurel terus diteror hantu ASI. Beberapa kali Aurel nyaris tewas dicekik ke hantu ASI jika tak ditolong Yuda. Hingga kemudian Yuda melakukan semacam tapa berata di tempat dulu ASI dan Rohmat meninggal. Tepatnya di tepi sungai yang berada di pinggiran kampung. Sebagai penerus sang leluhur, Yuda meminta agar Rohmat bangun dan muncul untuk menyadarkan arwah ASI. Benar saja, setelah berhari-hari melakukan tapa berata, saat tiba malam bulan purnama, Rohmat menjelma dan mengatakan kalau ASI yang saat ini melakukan teror bukanlah ASI yang ia kenal, tapi ASI sudah dirasuki iblis, dan Yuda harus bisa membuat ASI kembali tenang. Yuda harus bisa mencari buah bawang yang bagian akar pohonnya berbentuk keris-keris kecil. Jika sudah didapatkan, maka Yuda harus bisa menjejalkan bawang itu ke mulut hantu ASI yang saat ini sedang dikuasai iblis. Hanya itu cara yang bisa membuat arwah ASI tak bisa dikuasai iblis dan berbuat jahat kembali.
Dan hanya Yuda yang bisa melakukan itu semua.